got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come out. I got 3 old guys, I'm the guap, bitches on my line, Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Dian Sartika. Hari ini kita akan membedah secara mendalam satu buku yang berjudul Evaluasi Pembelajaran, karya Dr. Zainal Arifin MPD. Nah, evaluasi itu sering dianggap menakutkan bagi para siswa. Padahal jika dilakukan dengan benar, ini adalah alat paling ampuh untuk memajukan pendidikan. Nah, di sini kita akan membahas 11 bab selama 30 menit ke depan. Yuk, siapkan catatan kalian. Mari kita mulai. Di sini kita akan mulai dari bab pertama, yaitu tentang konsep dasar evaluasi. Nah, di bab pertama ini kita harus meluruskan istilah. Banyak orang menganggap pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sama, padahal itu berbeda. Nah, yuk kita bahas sama-sama apa sih beda di dalamnya. Nah, yang pertama itu ada pengukuran. Pengukuran itu membandingkan sesuatu satu ukuran. Misalnya nih kayak skor 80, skor 90, skor 95. Itulah pengukuran. Dia membandingkan sesuatu dengan satu ukuran. Nah, lanjut di penilaian. Penilaian ini mengambil keputusan terhadap satu pengukuran. Misalnya nih, 80 itu dapat nilai baik. Kalau 90 berarti sangat baik. Nah, di evaluasi itu adalah proses sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Jadi, evaluasi itu mencakup semuanya. Di sini juga dibahas bahwa evaluasi bukan cuma buat nilai, tapi untuk memperbaiki sistem belajar mengajar secara keseluruhan. Paham sampai sini? Oke, kita lanjut di bab kedua, standar penilaian dalam perspektif SNP. Nah, masuk ke bab 2 ini, kita bicara soal payung hukum atau aturan main di Indonesia, yaitu Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Intinya, penilaian itu nggak boleh subjektif. Nah, penilaian itu harus memenuhi prinsip. Yang pertama, sahih, yaitu benar-benar mengukur apa yang mau diukur. Nah, yang kedua itu ada objektif. Nggak boleh pilih kasih. Nah, lanjut ada adil, terpadu, dan akuntabel. Nah, di bab ini mengingatkan kita bahwa sebagai guru, kita punya tanggung jawab moral untuk memberikan nilai yang bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan. Lanjut di bab ketiga, itu ada karakteristik, model, dan pendekatan. Nah, di bab ketiga ini menjelaskan kalau evaluasi yang baik itu harus punya karakter. Apa saja? Salah satunya adalah komprehensif, menilai semua aspek kognitif atau otak, afektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan. Nah, di sini juga dijelaskan berbagai model evaluasi. Ada yang namanya goal-oriented evaluation, fokusnya pada tujuan saja, atau model CEPP yang sangat terkenal untuk mengevaluasi program secara keseluruhan. Nah, intinya beda tujuan, beda pula model evaluasi yang dipakai. Sampai sini kalian mengerti? Oke, kita lanjut ke bab 4, prosedur pengembangan evaluasi. Nah, kita mulai masuk ke ranah manajerial evaluasi. Bab 4
meliputi penentuan tujuan, penyusunan kisi-kisi, penulisan soal, hingga uji coba instrumen. Dr. Zainal menekankan pentingnya uji coba untuk mendeteksi apakah ada kalimat yang membingungkan atau soal yang terlalu sulit sebelum diberikan secara massal. Setelah data terkumpul, proses pengolahan harus dilakukan dengan ketelitian tinggi oleh penafsiran hasil yang objektif sebelum akhirnya disusun menjadi laporan resmi. Tantangan terbesar dalam prosedur ini adalah manajemen waktu. Banyak pendidik melewatkan tahap uji coba karena keterbatasan waktu, yang akhirnya berujung pada protes dari siswa karena soal yang dianggap ambigu. Solusinya, buku ini menyarankan penggunaan bank soal yang telah terverifikasi secara berkala. Dengan mengikuti prosedur yang rigid, kita meminimalkan resiko kesalahan manusia atau human error dalam menentukan nasib akademik seorang anak didik. Nah, saya pernah melihat situasi di mana nilai satu kelas anjlok bukan karena siswanya tidak belajar, tapi karena guru salah memasukkan kunci jawaban dalam sistem pengolahan data. Jika prosedur check and recheck kesalahan melakukan seperti itu tidak akan terjadi lagi. Prosedur ini adalah pelindung integritas kita sebagai guru agar setiap nilai yang keluar adalah cerminan jujur dari usaha keras siswa kita. Lanjut, kita masuk ke bab 5, yaitu pengembangan instrumen jenis tes. Di bab 5 ini membawa kita menyelami seni menyusun instrumen tes, baik secara tertulis maupun lisan. Di sini kita membedah habis-habisan tentang tes objektif, mulai dari pilihan ganda, benar salah, hingga menjodohkan. Keunggulan tes objektif adalah kemampuannya mencakup materi yang sangat luas dalam waktu singkat dan objektivitas penilaiannya yang sangat tinggi karena kunci jawabannya sudah pasti. Namun, buku ini juga memperingatkan keterbatasan tes objektif yang seringkali hanya menyentuh aspek hafalan. Oleh karena itu, Dr. Zainal sangat menganjurkan pengembangan tes uraian atau esai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Melalui esai, kita bisa melihat bagaimana cara siswa membangun argumen, mengorganisir ide, dan mengekspresikan pemikiran orisinal mereka yang tidak bisa ditangkap oleh pilihan A, B, atau C. Selain tes tertulis, bab ini juga membahas tes lisan dan tes perbuatan yang sangat krusial untuk mata pelajaran praktik. Masalah yang sering muncul adalah subjektivitas guru saat melakukan tes lisan. Kadang mood guru mempengaruhi nilai. Bukan begitu? Kalian pasti pernah mengalaminya. Coba kalian cek di kolom komentar kalian pengalaman kalian tentang melihat guru yang seperti itu. Nah, solusi yang diberikan di buku ini adalah penggunaan rubrik penilaian yang sangat mendetail, sehingga siapapun yang menguji nilainya akan tetap konsisten dan adil bagi semua siswa. Saya teringat saat menghadapi siswa yang memiliki tes anxiety.
atau kecemasan luar biasa saat ujian tertulis. Namun, sangat brilian saat menjelaskan secara lisan. Dengan memahami bab 5 ini, kita sebagai guru punya banyak senjata atau opsi instrumen. Kita jadi paham kapan harus memakai pilihan ganda untuk efisiensi dan kapan harus memakai tes perbuatan untuk melihat bakat nyata siswa dalam mempraktikkan teori. Coba kalian lihat di pengalaman kalian sendiri, apakah masih ada guru yang seperti itu? Cek di kolom komentar. Ayo kita lanjut di materi ke-6. Di bab ke-6 ini judulnya pengembangan instrumen jenis non-tes. Kita sering lupa bahwa pendidikan adalah tentang membentuk manusia seutuhnya, bukan hanya mengisi otak dengan rumus. Bab 6 ini membuka mata kita tentang instrumen non-tes yang fokus pada ranah efektif atau sikap dan psikomotorik atau keterampilan. Instrumen ini meliputi lembar observasi, wawancara, angket, hingga skala sikap seperti skala Likert yang digunakan untuk mengukur kecenderungan perilaku siswa di lingkungan sekolah. Teknik observasi dalam bab ini dijelaskan secara mendalam melalui dari observasi partisipan hingga non-partisipan. Guru diajarkan cara membuat catatan anekdot untuk merekam kejadian-kejadian luar biasa yang dilakukan siswa di kelas. Selain itu, ada teknik sosiometri yang sangat menarik untuk memetakan hubungan sosial antar siswa. Hingga guru bisa tahu siapa siswa yang terisolasi dan butuh bantuan sosial di kelasnya. Kendala utama instrumen non-tes adalah waktu yang dibutuhkan guru untuk melakukan pengamatan secara kontinu. Tidak mudah menilai sikap 40 siswa sekaligus dalam 1 jam pelajaran. Buku ini memberikan solusi dengan cara melakukan pengamatan secara berkala dan berfokus pada indikator-indikator perilaku yang paling esensial saja. Sehingga penilaian tetap akurat tanpa membebani administrasi guru secara berlebihan. Coba kalian bayangkan, ada siswa yang nilainya selalu 100, tapi dia sering merundung atau dibully. Jika kita hanya pakai instrumen tes, bab 5, siswa ini akan terlihat sempurna. Tapi dengan instrumen non-tes dari bab 6 ini, kita bisa menangkap bahwa raport yang baik bukan hanya yang deretan angkanya tinggi, tapi yang deskripsi sikapnya menunjukkan kematangan emosional. Lanjut di bab 7, yaitu tentang penilaian berbasis kelas atau PBK. Bab 7 ini memperkenalkan paradigma penilaian berbasis kelas atau PBK yang lebih manusiawi dan dinamis. PBK ini bukan sekedar ujian di akhir semester, melainkan pengumpulan data secara terus-menerus selama proses pembelajaran berlangsung. Di sini penilaian berfungsi sebagai kompas bagi guru dan siswa untuk mengetahui posisi mereka apakah sudah sampai ke tujuan pembelajaran atau justru tersesat di tengah jalan. Karakteristik utama PBK adalah berkelanjutan, komprehensif, dan bermakna. Guru tidak lagi menjadi hakim yang datang hanya di akhir tahun, tapi menjadi pembimbing yang memberikan umpan balik setiap hari. Dalam bab ini dijelaskan berbagai teknik PBK seperti kuis singkat, tugas mandiri, hingga penilaian diri atau self-assessment, di mana siswa diajak untuk menilai kemampuannya sendiri secara jujur. Masalah yang sering dikeluhkan pendidik adalah kelelahan penilaian karena harus menilai setiap hari. Namun, Dr. Zainal
menjelaskan bahwa PBK itu justru mempermudah pekerjaan guru di akhir semester. Kenapa? Karena data sudah terkumpul sedikit demi sedikit. Dengan PBK, tidak lagi ada fenomena sistem kebut semalam bagi siswa karena mereka didorong untuk belajar secara konsisten setiap harinya. Saya pernah bertemu siswa yang sangat takut ujian, tapi sangat rajin mengerjakan tugas harian. Jika tidak ada PBK, potensi siswa ini mungkin akan terkubur karena kegagalannya saat ujian akhir yang penuh tekanan. PBK memberikan rasa aman bagi siswa bahwa setiap usaha kecil yang mereka lakukan di kelas setiap harinya memiliki nilai dan dihargai oleh gurunya. Lanjut ke bab 8. Model penilaian portofolio. Penilaian portofolio di bab 8 ini dijelaskan sebagai puncak dari penilaian proses. Ini bukan sekedar kumpulan kertas dalam map, melainkan dokumentasi sejarah belajar siswa. Portofolio memungkinkan kita melihat bagaimana seorang siswa bertumbuh dari yang awalnya tidak bisa menulis paragraf dengan benar hingga mampu menyusun esai yang indah di akhir tahun. Ini adalah bukti autentik dari sebuah perkembangan. Secara teknis, portofolio itu harus memiliki struktur, bukan? Ada karya yang dipilih siswa, ada kriteria penilaian yang jelas, dan yang paling penting adalah refleksi. Tanpa refleksi dari siswa tentang mengapa karya itu dipilih dan apa yang mereka pelajari, portofolio hanyalah tumpukan dokumen mati. Di sini, siswa dilatih untuk memiliki kemampuan metakognitif atau berpikir tentang cara mereka berpikir dan belajar. Tantangan portofolio ini adalah masalah penyimpanan dan pemeriksaan yang memakan waktu lama bagi guru. Namun, dengan kemajuan teknologi, buku ini juga menyinggung tentang e-portofolio yang lebih efisien. Portofolio memberikan gambaran yang jauh lebih kaya bagi orang tua tentang kemampuan anak mereka dibandingkan hanya melihat angka tunggal di buku raport yang seringkali tinggal bercerita banyak. Dan saya pernah melihat pengalaman langsung. Melihat portofolio siswa itu seperti menonton film dokumenter tentang perjalanan hidup mereka di sekolah. Ada rasa haru ketika siswa menyadari sendiri betapa jauh mereka telah melangkah. Nah, bab ini mengajarkan bahwa evaluasi pembelajaran itu terbaik adalah yang mampu membutuhkan rasa bangga dalam diri siswa atas kemajuan yang mereka capai sendiri. Oke, kita lanjut di bab 9, yaitu tentang teknik pengolahan hasil evaluasi. Nah, setelah semua data terkumpul dari bab-bab sebelumnya, bab 9 ini mengajarkan cara mengolah sampah data tersebut menjadi informasi berharga. Kita belajar matematika evaluasi di sini. Bagaimana mengubah skor penta menjadi nilai standar. Tanpa teknik pengolahan yang benar, data evaluasi yang sudah capek-capek dikumpulkan akan menjadi tidak berguna dan bahkan bisa menghasilkan keputusan yang salah. Dr. Zainal membedah dua pendekatan besar, PAP atau penilaian acuan patokan dan PAN, penilaian acuan norma. PAP cocok digunakan untuk ujian kompetensi di mana setiap siswa harus mencapai standar minimal tertentu. Misalnya nilai 75 untuk lulus.
Sedangkan PAN itu digunakan untuk melihat posisi siswa dibandingkan teman-teman sekelasnya yang biasanya diaplikasikan dalam seleksi beasiswa atau pemeringkatan kelas yang kompetitif. Masalah yang sering terjadi adalah guru mencampur adukan kedua pendekatan ini tanpa dasar yang jelas. Nah, bab ini memberikan rumusan-rumusan statistik sederhana untuk menghitung rata-rata, simpangan buku hingga konversi nilai menjadi huruf A, B, C, D. Ketelitian dalam pengolahan ini sangat krusial karena menyangkut keadilan. Salah hitung sedikit saja bisa mengubah status seorang siswa dari lulus menjadi tidak lulus. Nah, pernahkah kamu merasa nilaimu tidak adil karena soal terlalu susah atau terlalu susah untuk satu kelas, tapi gurunya tetap memakai standar nilai yang sangat tinggi? Coba kalian share pengalaman kalian di kolom komentar ya. Nah, di bab ini kita bisa belajar bahwa guru yang bijak tahu kapan memakai PAN agar nilai siswa tetap manusiawi jika ujiannya memang luar biasa sulit. Bab ini adalah tentang profesionalisme guru dalam mengelola angka menjadi sebuah kebijakan yang adil. Kalian paham? Oke, kita lanjut ke bab 10. Bab 10 ini analisis kualitas tes dan butir soal. Nah, di bab 10 ini adalah bab tentang quality control. Sebelum sebuah soal ujian digunakan kembali di masa depan, ia harus diuji kualitasnya secara statistik. Nah, kita bicara tentang validitas. Apakah soal ini benar-benar mengukur apa yang kita ukur, dan reliabilitas, apakah jika soal ini diujikan lagi besok hasilnya akan tetap konsisten. Nah, soal yang tidak valid dan tidak reliable adalah soal yang beracun bagi sistem pendidikan. Di sini kita juga belajar menganalisis butir soal secara spesifik. Nah, kita menghitung tingkat kesukaran, apakah soal ini terlalu mudah sehingga semua orang benar atau terlalu sulit sehingga semua orang salah. Nah, di sini kita menghitung daya pembeda. Soal yang bagus harus bisa membedakan mana siswa yang sungguh-sungguh belajar dan mana siswa yang hanya mengandalkan keberuntungan saat menjawab. Nah, seringkali guru membuat soal yang mengecoh dengan cara yang salah. Nah, bab 10 mengajarkan teknik analisis efektivitas distraktor atau pengecoh. Nah, jika ada pilihan jawaban yang tidak dipilih oleh salah satu pun siswa, berarti pilihan itu tidak berfungsi dan harus diganti. Nah, analisis butiran soal ini membantu guru membangun bank soal yang berkualitas tinggi sehingga kualitas ujian dari tahun ke tahun terus meningkat. Nah, saya pernah menemukan soal ujian yang jawabannya bisa ditebak hanya dari panjang pendeknya kalimat pilihan jawaban. Pasti kalian pernah kan? Coba kalian tulis di kolom komentar. Melalui analisis di bab ini, guru disadarkan bahwa membuat soal itu ada seninya. Bab ini mengubah kita dari standar pembuat soal menjadi seorang psikometri atau ahli pengukur jiwa dan kemampuan siswa yang presisi. Lanjut, di bab terakhir yaitu bab 11, dia membahas tentang pemanfaatan hasil evaluasi dan refleksi. Nah, akhirnya kita sampai di bab penutup yang sangat krusial. Evaluasi bukan sekadar ritual akhir tahun untuk mengisi raport, tapi untuk pemanfaatan. Nah, hasil evaluasi harus menjadi bahan bakar untuk perbaikan. Bagi siswa, hasil ini adalah cermin untuk melihat kelemahan mereka agar bisa diperbaiki melalui program remedial. Nah, bagi yang sudah pintar, diberikan program penggayaan agar potensi mereka tidak stagnan.
Lebih dalam lagi, bab ini membahas tentang refleksi guru. Jika dalam satu kelas 90% siswa gagal, maka yang harus dievaluasi bukan siswanya, tapi gurunya. Apakah metode pengajarannya membosankan? Atau medianya yang tidak tepat? Atau bahasa yang digunakannya terlalu tinggi? Nah, evaluasi adalah alat bagi guru untuk terus belajar dan mengupgrade diri mereka demi kualitas pengajaran yang lebih baik. Pemanfaatan hasil evaluasi ini juga mencakup pelaporan kepada orang tua dan sekolah sebagai bentuk akuntabilitas. Laporan yang baik tidak hanya berisi angka, tapi juga saran-saran pengembangan bagi siswa. Bab ini mengingatkan kita bahwa tujuan akhir dari seluruh proses evaluasi ini adalah satu, peningkatan kualitas pembelajaran dan kesejahteraan akademik siswa secara keseluruhan. Saya sering melihat siswa yang merasa bodoh hanya karena satu nilai yang buruk, tanpa pernah diberitahu di mana letak kesalahannya. Bab ini mengajarkan kita untuk memberikan feedback yang membangun. Evaluasi pembelajaran seharusnya tidak mematikan semangat, tapi justru menyalakan lilin harapan bahwa setiap kesalahan adalah anak tangga menuju keberhasilan. Itulah inti dari buku luar biasa karya Dr. Zainal Arifin ini. Nah, itulah bedah tuntas 11 bab berdasarkan buku evaluasi pembelajaran karya Dr. Zainal Arifin MPD. Nah, saya harap semoga kalian bisa mendapatkan gambaran betapa pentingnya peran penilaian dalam kesuksesan siswa. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kita jumpa di review buku selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.